kasih Bapa. Makasih buat pagi hari yang baru. Kami ada, kami bangun dengan kekuatan tubuh, dengan nafas hidup, dengan anugerah Tuhan yang besar bagi kami hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami mau mengalami Engkau di tempat ini, di pagi yang teduh ini Tuhan. Kami mau memusatkan hati kami, pikiran kami untuk menyembah-Mu Roh Kudus. Kami mau menikmati Engkau Tuhan pagi hari ini. Sebab Engkau baik, sangat baik dalam hidup kami. Engkau lahir ke dunia untuk menebus setiap dosa kami. Engkau datang untuk setiap kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Oh hati kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu Tuhan.
bersuka cita karena Tuhan. Kami mau tinggalkan segala sesuatu yang mengganggu kami dengan Tuhan. Kami mau fokus dengan Tuhan. Kami mau mengalami Tuhan di tempat ini. Kami mau mengalami pengenalan yang semakin intim dengan Tuhan. Makasih Tuhan, bawa kami menjadi jemaat, menjadi pribadi yang hidup dalam pujian penyembahan, yang kekuatannya adalah Engkau Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami siap mau lebih lagi dengan Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Ya, saya mengundang kita semua bangkit berdiri yuk. Kita mau menari bagi Tuhan, sebab Tuhan sudah melakukan perkara yang dahsyat buat kita. Bahwa Dia hadir, Dia lahir untuk kita, untuk menebus dosa kita. Amin ya. Siap bergoyang untuk Tuhan ya. Kita menari untuk Tuhan. Jangan malu-malu dengan kiri kanannya. Ayo kita katakan, Dia lahir untuk kami. Yeay. Dia Yesus Tuhan kami,
Bapak terima kasih, kami bersyukur. Yes Tuhan. Kami terus mau bersama dengan Engkau Tuhan. Amin Tuhan. Kami mau terus bersuka cita dengan Engkau Tuhan. Yes. Makasih Tuhan. Segala puji hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Yes Tuhan. Kami siap Tuhan untuk hati kami ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Kami mau dengar apa kata Tuhan bagi kami pagi hari yang indah ini. Makasih Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu, untuk kasih-Mu yang tak pernah berkesudahan. Singkapkan setiap kebenaran itu bagi setiap kami Tuhan, sehingga kami pulang dari tempat ini, kami semakin mengalami kebenaran-kebenaran yang membuat kami semakin bertumbuh, berakar, bertumbuh dan berbuah dalam Engkau Tuhan. Yes Tuhan. Makasih Tuhan untuk kasih-Mu. Engkau hadir untuk menyelamatkan setiap kami. Kasih-Mu nyata bagi setiap kami Tuhan. Dalam kasih-Mu kami bersatu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Malam kudus penuh cahaya, bintang bersinar di Bethlehem. Yesus lahir bawa harapan. Yesus lahir
Mari kita teduhkan hati kita. Izinkan Allah berbicara ke dalam hati kita. Biarkan Allah menyatakan kerinduannya kepada kita. Allah menyatakan isi hatinya kepada kita. Lewat Natal kita disadarkan, kita diingatkan akan kasih Allah yang begitu besar bagi kita, akan kasih-Nya kepada kita, kepada setiap pribadi demi pribadi, kepada keluarga demi keluarga. Percayalah bahwa ada harapan, ada terang yang ajaib yang menerangi hidup kita, menerangi rumah tangga kita. Ada kasih ajaib yang memulihkan kita. Amin, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pagi ini. Kalau pagi ini kami bersama jutaan jiwa, orang-orang yang percaya kepada Engkau, mengingat akan hari kelahiran-Mu. Mengingat bahwa Engkau pernah lahir ke dunia. Engkau lahir ke dunia, Engkau menyelamatkan dunia, Engkau menyelamatkan manusia, Engkau menyelamatkan keluarga. Terima kasih. Biar hari ini kami menjadi bagian Amin, Tuhan. dari orang-orang yang menyatakan syukur kami kepada Engkau, Yes, Tuhan. Tuhan. Menyatakan kasih kami kepada Engkau, Tuhan. Amin, Tuhan. Atas kasih-Mu yang besar. Yes, Tuhan. Dan kami percaya Engkau hadir bukan hanya untuk menyelamatkan kami, Yesus, Tuhan. tapi juga memulihkan kami. Untuk kami memiliki hubungan yang benar dengan Engkau. Amin, Tuhan. Untuk kami memiliki persekutuan yang benar dengan Engkau. Amin, Tuhan. Untuk kami mewujudkan tujuan dan kerinduan-Mu atas kami, Tuhan. Yes. Terima kasih Bapa, Terima kasih. terima kasih. Bersyukur. Biarlah pagi ini Engkau berbicara kepada kami, Tuhan. Yes, Tuhan. Dan kami membuka hati kami. Dan kami siap untuk Roh-Mu menerangi hati dan pikiran kami, Tuhan. Ya, Tuhan. Sehingga kami menjadi orang yang terus meninggalkan pola pikir yang lama, Amin. menuju kepada pola pikir yang baru. Amin. Sama seperti Engkau, Tuhan. Yes, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami siapkan hati dan pikiran kami untuk mendengar firman-Mu. Engkau berbicara kepada kami. Yes, Urapi hamba-Mu dalam berbicara, dalam menyampaikan firman-Mu, Tuhan. Yang mengurapinya sehingga tidak ada perkataan yang kosong, yang hampa. Yes, Tuhan. Tapi perkataan yang diurapi oleh Tuhan. Perkataan yang dipenuhi dengan kuasa Tuhan. Sehingga setiap jemaat yang mendengarnya Nama Yesus, Tuhan. memperoleh iman, rohnya dibangkitkan, Yes, Tuhan. hatinya dikobarkan, Amin. akan kasih kepada Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap untuk mendengar firman-Mu demi nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Shalom, selamat Natal. Ya, selamat Natal kepada kita semua. Ya, mungkin bisa berikan dulu salam kanan kirinya, katakan selamat Natal, selamat menikmati kasih anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, saya juga mengucapkan shalom, selamat pagi, selamat Natal untuk saudara kita yang mungkin tergabung di
Zoom. Ya, selamat Natal bagi kita semua. Ya, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Ya, tema Natal hari ini, ya saya mengambil tema dari tema Natal Nasional, ya tema Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Saya percaya bahwa Tuhan sedang berbicara kepada gerejanya tentang keluarga. Tuhan sedang ingin berbicara kepada kita bagaimana. Ya, saya percaya bahwa Allah rindu memulihkan keluarga karena ya hari-hari ini kita melihat bagaimana kondisi bangsa ini, kondisi dunia ini, ya bagaimana generasi muda dirusak oleh pekerjaan kuasa kegelapan, ya dirusak oleh iblis, ya bagaimana orang-orang muda kehilangan jati diri, banyak orang-orang muda kehilangan kepercayaannya, ya tentang Tuhan, tentang keselamatan. Ya baru-baru ini saya melihat ada seorang muda yang dia mengungkapkan kekecewaannya bahwa selama ini dia merasa ditipu, dia merasa dibelenggu oleh namanya Tuhan. Ya, dia ungkapkan itu di media sosial dan mungkin banyak orang melihatnya. Ya, bagaimana dia mengucapkan kekecewaannya. Ya, dia merasa ada di posisi yang salah selama ini percaya kepada Tuhan dan dia merasa dibelenggu. Dan dikatakan sekarang aku bebas, aku tidak lagi terikat dengan namanya agama, tidak terikat dengan namanya Tuhan. Begitu bangganya dia mengatakan itu dan ya, itulah kondisi dunia ini. Situasinya iblis sedang merusak keluarga. Ya, iblis sedang merusak tatanan keluarga dan ini bagian kita, tugas kita gereja Tuhan untuk bagaimana kita membawa kebenaran, kita membawa terang Allah supaya keluarga-keluarga dipulihkan. Amin. Siap? Ya, jadi Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Ya. Saya percaya bahwa Natal bukan sekedar peristiwa sejarah bagi kita. Ya, mungkin bagi orang-orang yang belum percaya Tuhan, Natal itu peristiwa sejarah. Bagaimana seorang, ya mereka bisa menganggap nabi, menganggap juru selamat, ya pernah lahir 2500 tahun yang lalu, ya ke dunia ini, ya. Tapi saya percaya bahwa kita semua, ya menyadari bahwa kelahiran Yesus bukan sekedar fakta sejarah, amin. Kelahiran Yesus adalah realita bagaimana kasih Allah begitu besar bagi kita. Realita bagaimana Allah memilih untuk hadir dalam kehidupan manusia. Ya. Jadi Allah memilih hadir dalam realita kehidupan manusia. Dan saya percaya Allah juga hadir dalam realita kehidupan keluarga orang-orang percaya. Amin. Amin. Jadi itu sesuatu yang kita perlu mengerti tentang Natal. Jadi Natal bukan sekedar kita memperingati kelahiran Kristus 2500 tahun yang lalu. Besok lahir di kandang domba, ya. Tapi saya percaya bahwa kita menyadari bahwa kelahiran Kristus, ya bukan hanya sekedar menyelamatkan kita, tapi juga memulihkan kita dan memulihkan relasi kita dengan Tuhan. Karena saya percaya bahwa iblis sedang merusak yang namanya relasi manusia dengan Tuhan. Karena ketika relasi manusia dengan Tuhan rusak, maka manusia kehilangan yang namanya untuk dia mengalami Tuhan, untuk dia mengerti tentang Tuhan. Dia kehilangan, dia akan mengalami yang namanya kegelapan dalam dirinya. Kenapa? Karena dia tidak mengerti akan rancangan Allah, dia tidak mengerti akan tujuan Allah. Tapi pagi hari ini kita akan sama-sama belajar ya tentang bagaimana Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Mari kita lihat di dalam Matius pasal 1. Ya. Matius pasal 1 ayat yang ke-20. Kita akan baca lengkap aja ya dari ayat 18 sampai dengan yang ke-25. Ya.
Kita akan baca bersama-sama secara serempak dengan suara nyaring. Ya, Injil Matius pasal yang pertama ayat 18 sampai dengan yang ke-25. Ya, demikian firman Tuhan. 3, 2, 1. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sebab sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Ya, jadi Bapak sekalian Tuhan, kita harus percaya bahwa kelahiran Kristus, ya kelahiran Tuhan Yesus adalah kabar baik bagi rumah tangga orang percaya. Amin. Ya, karena saya percaya bahwa Tuhan sedang memberikan pesan untuk kita orang-orang percaya di Natal ini, ya, bagi engkau keluarga yang sedang berjuang dalam kehidupan rumah tanggamu berjuang, ya, mungkin ada keluarga yang sedang dalam kehidupan keluarganya sedang tidak ideal, ya, mungkin ada kondisi drama-drama dalam rumah tangganya, ya, dan mungkin bagi sebagian generasi yang sedang mengalami yang namanya pencarian jati diri, ya, mungkin bagi orang muda yang arahnya sedang tidak jelas gitu ya. Hari ini kita mau dengar bahwa Allah hadir untuk menyelamatkan kita. Amin. Allah hadir untuk memulihkan kita. Allah hadir untuk memberikan arah yang jelas ke dalam hidup kita. Ya, dalam Matius pasal yang 1 ayat 18 sampai 23 ini, ya, ada 3 makna penting dari kelahiran Tuhan Yesus ke dalam dunia ini. Yang pertama, mari kita lihat di ayat yang ke-21 dikatakan, ya, di situ katakan bahwa dikatakan ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Mari kita perhatikan, ya. Di situ katakan bahwa ia akan melahirkan anak laki-laki, ya di sini adalah Maria, dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi makna yang pertama yang perlu kita pahami di sini tentang kelahiran Yesus, tentang Natal ini adalah bahwa dikatakan Yesus lahir untuk menyelamatkan. Jadi misi Tuhan lahir ke dunia adalah apa? Menyelamatkan. Ya. Sesuai dengan kata namanya Yesus, yang artinya yang dari bahasa Yesua, ya, yang artinya menyelamatkan. Jadi tujuan Tuhan jelas datang ke dunia. Tujuan Tuhan jelas lahir ke dunia untuk apa? Menyelamatkan. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Allah. Ya. Dia mau hadir dalam realita kehidupan manusia. Dia mau hadir dalam realita kehidupan keluarga. Dan untuk itulah dia mau meninggalkan surga. Dia mau meninggalkan kerajaannya dan memilih untuk mau hadir ke dunia ini. Jadi jelas di sini bahwa makna kelahiran Kristus ke dunia yang pertama yang mungkin kita sudah mengingatnya setiap tahun, tapi hari ini Tuhan mengingatkan kembali kepada kita.
bahwa kehadiran Kristus di dunia adalah untuk menyelamatkan. Siapa yang diselamatkan? Tuhan tidak pernah memilih, ya. Tuhan tidak pernah memilih-milih suku A, bangsa A. Tapi Tuhan katakan bahwa Dia mau menyelamatkan dunia. Dia mau menyelamatkan semua orang. Dia mau menyelamatkan hidupmu. Mungkin ada di antara kita sedang dalam kondisi, kau nggak tahu, aku harus bagaimana lagi. Mungkin kau sedang berpikir, aku sudah nggak tahu lagi dengan hidupku saat ini. Aku sudah nggak tahu lagi apa yang aku lakukan. Engkau sedang kondisi, aku sedang kebingungan. Aku sedang dalam kondisi sepertinya kok hidupku begini-begini saja. Tapi hari ini Tuhan hadir untuk menyelamatkan engkau. Tuhan hadir untuk memulihkan engkau. Tuhan hadir untuk membawa engkau kembali kepada rancangannya yang semula. Menjadikan engkau serupa dan segambar dengan Allah. Mungkin kau merasa aku sudah kacau saat hari-hari ini. Ya, aku kehilangan arah. Ya, aku terlalu sibuk dengan diriku sendiri. Aku terlalu sibuk dengan pekerjaanku. Aku terlalu sibuk dengan hobiku. Tapi hari ini Tuhan sedang mau berbicara kepada engkau bahwa kelahirannya, kehadirannya di dunia adalah untuk menyelamatkan engkau. Ya. Kalau engkau sedang berpikir aku rusak hari ini. Kalau engkau mungkin berpikir aku kacau hari ini. Tapi saya mau katakan bahwa Tuhan sangat mengasihi engkau. Tuhan begitu mengasihi engkau. Tuhan begitu peduli dengan engkau. Dan saya percaya bahwa Tuhan rindu untuk memulihkan engkau. Ada amin? Ada amin? Ya. Jadi kehadiran Kristus, kelahiran Kristus adalah untuk menyelamatkan. Ya. Tapi saya percaya bukan hanya sekedar menyelamatkan. Tapi Tuhan juga ingin memulihkan, membebaskan. Ya, saya percaya bahwa setiap kita, ya, kadang-kadang masih ada dibawa dalam pola-pola pikir yang masih belum sesuai dengan firman Tuhan. Ya, itu semua, ya, itu bisa karena apa yang saudara dengar, apa yang saudara lihat, apa yang saudara alami. Bisa juga karena didikan dari masa lalu kita, didikan orang tua kita. Sehingga itu membentuk pola pikir kita, sehingga kadang-kadang pola pikir kita salah. Pola pikir kita sesuai dengan keinginan kita. Tapi saya percaya bahwa hari ini, lewat Natal ini, kita diingatkan bahwa kelahiran Kristus, ya, sekali lagi bukan yang sekedar menyelamatkan, tapi Tuhan ingin mengubah pola lama kita. Pola berpikir lama kita akan Tuhan ubahkan. Sekali lagi bahwa Tuhan punya tujuan yang mulia atas setiap kita. Kelahirannya di dunia ini, kelahirannya atas hidup kita, memiliki tujuan yang mulia. Dan saya percaya kerinduan Tuhan adalah bagaimana setiap kita dipulihkan. Setiap kita dipulihkan dalam relasi kita dengan Tuhan. Karena yang kita menyadari bahwa hari-hari ini yang iblis kerjakan di tengah-tengah kita adalah dia ingin merusak relasi kita dengan Tuhan. Ya, sekarang kita bisa melihat bagaimana yang, ya, kebebasan, ya, artinya bahwa semuanya bisa kita lihat, ya, semuanya bisa kita dengar, semuanya bisa kita perhatikan, ya. Dan iblis, ya, menggunakan situasi itu untuk merusak relasi kita dengan Tuhan. Dia akan mempengaruhi pikiran kita dengan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Makanya muncul banyak orang-orang mulai meragukan tentang Tuhan. Muncul tentang pengajaran-pengajaran yang mungkin mulai kompromi sedikit. Yang mulai akhirnya
memutarbalikkan kebenaran. Dan tanpa kalau kita nggak berhati-hati, ya, itu bisa mencemari pikiran kita. Ya. Itu bisa mempengaruhi pikiran kita. Ya. Tapi hari ini Tuhan mengingatkan lewat kelahirannya. Dia ingin memulihkan kita, amin. Ya. Dia ingin membebaskan kita. Dia ingin membebaskan kita dari segala kutuk, dari belenggu. Ya. Bahkan kalau mungkin ada di antara kita yang masih dalam menyimpan dosa kepahitan, kebencian, ya. Kalau di antara engkau masih mungkin menyimpan rasa dendam kepada seseorang, ya. Dan kau simpan bertahun-tahun dalam hidupmu, kau simpan, kau benci sekali dengan orang karena mungkin sudah melukai engkau, sudah mengkhianati engkau. Hari ini Tuhan hadir, kelahirannya untuk memulihkan engkau, memulihkan luka dalam hatimu, memulihkan kepahitan yang ada dalam hatimu. Saya percaya bahwa kasih-Nya akan memulihkan kita semua. Ada amin? Jadi yang pertama jelas bahwa kelahiran Kristus di dunia adalah untuk menyelamatkan kita. Yang kedua, mari kita lihat di ayat yang ke-22 dan 23. Kita baca sekali lagi ayat 22 dan 23. Hal itu terjadi supaya genaplah yang diberi pengantuan oleh Nabi. Sesungguhnya anak dari itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ya. Yang kedua, makna Natal, makna kelahiran Kristus adalah Immanuel. Artinya apa? Allah menyertai kita. Jadi kelahiran Kristus bukan hanya untuk menyelamatkan kita, tapi kelahiran Kristus untuk apa? Menyertai kita. Artinya apa? Artinya bahwa Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kita. Allah yang aktif. Katakan Allah yang aktif. Pernah ada dengar frase Allah itu sejauh doa? Ya. Ya. Karena ada lagunya ya. Allah itu hanya sejauh doa. Artinya apa? Bahwa Allah hadir ke dunia itu betul-betul real, nyata. Dan dikatakan situ bahwa Yesus itu sebagai Immanuel, Allah yang betul-betul hadir dalam kehidupan kita. Kalau hari-hari ini kau merasa bahwa Tuhan begitu jauh dari hidupmu, karena kau merasa engkau sudah berdosa, engkau jatuh bangun dalam dosa, ya. Engkau ngerasa aku sudah nggak baca Alkitab lagi ini berminggu-minggu, aku sudah nggak ke gereja lagi ini bertahun-tahun, ya. Karena ada konsep orang berpikir bahwa Natal itu adalah menghapus dosa. Ada loh saudara. Jadi Natal itu sebagai apa? Tempat untuk menghapus dosa. Jadi setahun ini nggak pernah ke gereja. Aku mau ke gereja, aku mau menghapus dosaku. Jadi Natal bagi sebagian orang mungkin berpikir hanya untuk menghapus dosa. Tapi saya percaya engkau yang hari tempat ini, Natal bukan tempat untuk menghapus dosa, amin. Lewat Natal ini kita mengerti bahwa ada Allah yang namanya, ada Allah Immanuel. Ya. Allah yang hadir di tengah-tengah kita.
Allah yang hadir di tengah-tengah keluarga kita. Dan kehadirannya bukan sekedar hadir. Kehadirannya untuk memulihkan kita, untuk menguatkan kita, untuk membawa kita mengerti akan tujuan dan rancangan Allah sesungguhnya dalam hidup kita. Jadi mari kita merenungkan sebentar ya tentang arti Allah Immanuel ini. Ya. Saudara bisa merenung sebentar. Ya. Dia adalah Allah Immanuel. Allah yang ada di tengah-tengah kita. Dia yang ada dalam rumah tanggamu. Dia ada dalam pekerjaanmu. Ada dalam bisnismu. Dia nggak pernah jauh. Bahkan ketika engkau gagal, dia ada bersama-sama dengan engkau. Amin. Ketika engkau frustasi, Allah hadir bersama-sama dengan engkau. Karena kasihnya tidak bisa dibatalkan oleh karena engkau gagal. Mungkin ada di antara saudara, ya, lagi engkau mungkin merasa hidupmu saat ini, ya, mungkin ada dalam keluarga yang mungkin tidak ideal. Ya. Kau melihat keluargamu tidak ideal, ya, karena mungkin banyak hal kau lihat dalam rumah tanggamu, ya. Ada ketidakpuasan kau lihat dalam hidupmu, mungkin tentang orang tuamu, tentang bapamu, tentang ibumu, tentang anak-anakmu. Tapi hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa Yesus hadir sebagai Allah Immanuel. Keluarga yang tidak ideal akan Tuhan buat menjadi ideal. Amin. Kalau engkau merasa bahwa sepertinya kenapa kok saya dilahirkan di tengah-tengah keluarga yang seperti ini? Kenapa enggak seperti keluarga-keluarga yang lain? Mungkin kita anak-anak mulai membandingkan, kenapa saya punya bapakku kok begini? Kenapa mamaku kok begini? Mulai ada saling menyalahkan, kenapa begini, kenapa begitu? Bahkan kau mulai berpikir sesuatu yang mungkin salah dalam pikiranmu. Kau mungkin putus asa. Kenapa yang kau lihat? Kau putus asa. Engkau mungkin mau menyerah. Tapi hari ini Tuhan mengingatkan pada engkau bahwa Yesus lahir. Disebut sebagai Allah Immanuel. Allah yang berada di tengah-tengah kita. Dia akan memulihkan rumah tanggamu. Dia akan memulihkan orang tuamu. Dia akan memulihkan hidupmu. Ada amin? Kalau kau melihat mungkin kok sepertinya keluargaku rusak. Kalau kau mungkin melihat kenapa kondisi rumah tanggaku kacau balau. Kelahiran Kristus memberikan pengharapan bagi engkau hari ini. Bahwa kelahirannya untuk menyelamatkan rumah tanggamu. Kelahirannya untuk menyelamatkan pasanganmu. Kelahirannya untuk menyelamatkan anak-anakmu. Allah Immanuel. Allah hadir di tengah-tengah kita. Ada pengharapan bagi engkau yang mungkin mengalami ketakutan.
Ada pengharapan bagi engkau yang hidupmu dipenuhi dengan ketakutan. Ada pengharapan bagi engkau yang hidupmu sedang dalam kegundahan. Bahkan bagi engkau yang mungkin sudah hampir menyerah dengan kondisi yang kau alami hari ini. Kabar baiknya adalah ada kasih karunia bagi engkau. Ada kasih karunia bagi hidupmu. Karena Yesus lahir ke dunia. Yang pertama untuk menyelamatkan, untuk memulihkan, dan dia hadir dalam kehidupanmu. Dia lahir dalam ketakutanmu. Dia hadir dalam kegelisahanmu. Dia hadir dalam keputusasaanmu. Dan dia akan memulihkan hidup kita. Ada amin? Itu janji Allah. Itu janji Bapa bagi kita, dan saya percaya Tuhan akan menggenapinya karena begitu besar kasih-Nya kepada kita. Dan saya percaya bahwa ketika Allah hadir di tengah-tengah kita, ya, dia akan memulihkan dan membawa kita, keluarga kita, untuk melihat rancangan Allah yang besar, yang luar biasa, ya. Dan percayalah bahwa Tuhan akan membawa kita untuk kita menyelesaikan rancangan Allah. Amin. Ya. Nah, yang ketiga, ya, apa makna Natal? Apa makna kelahiran Kristus lewat Natal ini? Ya. Ya. Kita baca di ayat 24. Kita akan baca bersama-sama. 3, 2, 1. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Mari kita perhatikan di situ, ya. Artinya bahwa rancangan Tuhan untuk menyelamatkan manusia dan untuk memulihkan keluarga, ya, untuk hadir di tengah-tengah kita, ya, itu menjadi kurang sempurna, ya, ketika tidak ada manusia yang mau taat. Kita belajar dari Yusuf hari ini, ya. Kalau kita melihat sebenarnya Yusuf seawalnya dia apa? Ragu-ragu, ya. Haruskah ku ambil Maria ini sebagai pasanganku atau ku tinggalkan dia, ya? Karena ya dalam tradisi adat Yahudi kalau ada orang yang hamil di luar pernikahan tuh harus apa? Dirajam, karena itu dianggap berzina. Dan ini menjadi sebuah dilema bagi Yusuf, ya. Di sisi lain dia pasangannya, orang yang dicintainya, ya, dikasihinya, tiba-tiba apa? Hamil. Yusuf galau, Yusuf gelisah. Ya. Apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku perbuat? Bahkan sempat sekali dia berpikir bahwa untuk dia aku mau menceraikan lah, aku mau tinggalin aja lah secara baik-baik. Ya. Kan dikatakan bahwa Yusuf orang yang baik, dia tidak mau mencemarkan nama baik keluarga. Tapi di saat dia galau, di saat dia sedang bingung, saat dia lagi sedang memikirkan itu, ya, kembali lagi Allah hadir dalam kehidupan Yusuf. Dalam sebuah apa? Mimpi Tuhan berbicara, Yusuf, jangan kau tinggalkan Maria, ya. Ambil dia sebagai istrimu. Karena anak yang di dalam kandungnya adalah dikatakan apa? Benih Roh Kudus. Dan kalau kita baca di ayat 24 dikatakan bahwa sesudah bangun dari tidurnya Yusuf apa? Berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Mari kita. Ia berbuat seperti apa yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Walaupun mungkin Yusuf bangun tuh masih bingung. Ya bagaimana nggak bingung saudara? Pasangannya, ya, dia tidak melakukan hubungan suami istri sebelum menikah. Dan dia juga percaya bahwa Maria juga menjaga kesuciannya. Nggak mungkin dia berbuat serong. Saya percaya.
Dia percaya betul dengan pasangannya. Tapi dia masih bingung kenapa. Kok bisa? Gak masuk akal. Gak masuk logika. Hamil tanpa ada hubungan. Tapi dia 24 dikatakan ketika dia bangun. Dikatakan ya, Yusuf berbuat seperti apa yang diperintahkan malaikat Tuhan kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Keselamatan daripada Tuhan. Pemulihan daripada Tuhan. Kehadiran Tuhan menjadi sempurna di tengah-tengah kita. Ketika ada orang yang mau taat kepada Tuhan. Ada amin. Hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita, laki-laki, pria-pria, ya, kita diingatkan tentang Yusuf. Belajar untuk taat kepada Tuhan. Amin. Katakan dulu pria-pria, engkau harus taat kepada Tuhan. Karena ketaatanmu menyempurnakan rancangan Allah atas dunia ini. Ketaatanmu menyempurnakan keselamatan yang Tuhan nyatakan di dunia ini. Karena lewat ketaatan Yusuf, dia menyelamatkan kita semua. Cuma seandainya Yusuf enggak taat. Ya. Coba kita pikirkan ya, seandainya Yusuf enggak taat gimana gitu ya. Pernah enggak kita pikirkan berandai-andai gitu ya. Tapi sih enggak perlu dipikirkan terlalu jauh, tapi semuanya dalam rancangan Tuhan, amin. Tapi pagi ini yang kita perlu belajar adalah Yusuf belajar taat sekalipun dia masih enggak mengerti sebenarnya. Belum mengerti sepenuhnya. Dia belajar mempercayai apa yang Tuhan katakan kepadanya sekalipun hanya lewat mimpi. Ya, Tuhan tidak berbicara langsung kepada Yusuf. Kalau kepada Maria memang Tuhan berbicara. Malaikat datang langsung. Tapi kepada Yusuf, Tuhan berbicara lewat mimpi. Tapi satu yang kita mau belajar, Yusuf mempercayai itu sebagai kebenaran. Dan karena ketaatannya, rancangan keselamatan Allah, rancangan pemulihan Allah terhadap dunia ini digenapi. Karena ada satu pribadi yang mau taat mengerjakan tujuan Tuhan. Hari-hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita, ya. Tuhan sedang mencari bapak-bapak, ya, yang mau berdiri sebagai iman, yang berdiri bagi keluarganya, yang membela istrinya, membela anak-anaknya. Ya. Amin pria-pria. Siap jadi orang yang bertanggung jawab? Amin. Ya. Percayai apa yang Tuhan katakan kepadamu. Ya. Dan saya percaya bahwa lewat Natal ini kita semua diingatkan, ya, bagi ibu-ibu, ya, wanita-wanita, ya, karena tidak semua sudah menikah, ada wanita-wanita, ya, ya. Tuhan mengingatkan kepada engkau untuk mari ambil komitmen untuk kau mau setia kepada Tuhan, ambil komitmen untuk kau mau taat kepada Tuhan, ya. Ketika ada pria, ya, ketika ada bapak, ketika ada ibu-ibu yang mau mengambil komitmen ini, saya percaya akan lahir generasi-generasi yang takut akan Tuhan, amin. Akan lahir generasi-generasi yang takut akan Tuhan, yang siap memberikan hidupnya bagi Tuhan. Dan ini tugas kita. Kalau Tuhan hari ini berbicara kepada gerejanya, ya, bahwa Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Karena memang banyak keluarga yang sedang rusak. Banyak keluarga sedang dalam kehancuran.
Banyak generasi-generasi menuju kepada kebinasaan. Dan hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita gerejanya. Dia mau memulihkan keluarga-keluarga. Dan Tuhan memerlukan orang yang mau taat kepadanya. Tuhan yang mau mendengar suaranya. Tuhan yang mau melakukan kehendaknya. Itu mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Terima pesan Tuhan hari ini. Kau mau menjadi pribadi yang mau taat kepada Tuhan. Kau menjadi pribadi yang mau melakukan kehendak Tuhan. Karena lewat hidupmu lah rumah tanggamu dipulihkan Tuhan. Sehingga kita tidak lagi, oh itu tanggung jawab bapak saya, itu tanggung jawab ibu saya. Semua akan berkata, inilah tanggung jawabku. Ada amin? Engkau akan berani mengambil tanggung jawab seperti Yusuf. Dia mengambil resiko semuanya. Ya 24, sebab sudah bangun dari tidurnya Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai apa? Istrinya. Dia bertanggung jawab. Tuhan merindukan setiap kita menjadi orang yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Untuk generasi ini. Ada amin? Siap menyelamatkan generasi ini? Maka jadilah seperti Yusuf. Engkau mau bertanggung jawab. Engkau mau taat kepada Tuhan. Engkau mau taat kepada setiap perkataan Tuhan yang kau dengar. Maka engkau akan menyelamatkan generasi ini. Ada amin? Ada amin? Ya saya undang pemain musik. Maju ke depan. Saya undang Bapak Ibu, kita semua bangkit berdiri. Semuanya boleh ambil teduh, waktu teduh di hadapan Tuhan. Silakan Roh Kudus berbisik, berbicara ke dalam jiwamu, ke dalam rohmu. Natal bukan sekedar rutinitas. Natal bukan tradisi yang setiap tahun wajib untuk kita merayakannya. Tapi Natal adalah momentum di mana kita menyadari bahwa kelahiran Kristus adalah untuk menyelamatkan kita. Kelahiran Kristus adalah untuk memulihkan kita. Untuk memulihkan relasimu dengan Tuhan. Untuk menghancurkan pola pikir lamamu. Untuk membawa engkau masuk ke dalam rancangan Allah yang sesungguhnya. Natal mengingatkan kita akan Allah Immanuel. Allah yang senantiasa hadir dalam kehidupan kita. Allah yang aktif, Allah yang tidak jauh dari kita. Bukan Allah yang diam, bukan Allah yang hanya kita tahu tinggal di surga. Tapi lewat Natal ini kita mengerti bahwa Allah itu ada Immanuel. Allah yang hadir di tengah-tengah kita. Dia hadir dalam kesusahanmu. Dia hadir dalam kegelisahanmu. Dia hadir dalam rumah tanggamu. Dia hadir dalam pekerjaanmu. Dia hadir dalam bisnismu. Bahkan dia hadir ketika kau gagal. Dia hadir ketika kau terpuruk. Mari kita menyadari kita sadari ini. Natal bukan tradisi. Tapi Natal adalah undangan Allah. Allah rindu hadir
memulihkan, menyelamatkan hidup kita. Lewat Natal ini Tuhan juga sedang mengingatkan kepada kita. Engkau menjadi orang yang mau bertanggung jawab dalam hidupmu. Engkau mau mengambil untuk sikap taat kepada perkataan Tuhan. Untuk taat kepada suara Tuhan. Mungkin kau sudah lelah di hari-hari ini. Engkau sedang lelah dengan situasi yang kau hadapi hari-hari ini. Tapi hari ini Tuhan berbicara kepada engkau. Tuhan ingin memulihkan engkau. Tuhan ingin mengembalikan engkau kepada rancangan yang semula. Tuhan sedang ingin membalur, membersihkan luka-lukamu, melepaskan engkau dari segala kepahitan, melepaskan engkau dari segala kegagalan. Buka hatimu saat ini dan izinkan Tuhan berbicara kepada engkau. Biarlah hari ini kita menjadi seperti Yusuf. Dalam ketidakmengertiannya, dalam ketidakpahamannya, dia mengambil sikap untuk mau bertanggung jawab dan mau taat dengan perkataan Tuhan. Dia mau, karena dia percaya bahwa lewat ketaatannya, lewat tanggung jawabnya, dia sedang menyelamatkan generasi ini. Dia sedang mau ambil bagian dalam penyelamatan Allah. Hari ini Tuhan sedang berbicara kepada engkau. Generasi ke depan akan terselamatkan jika engkau mau mendengar suara Tuhan. Jika engkau mau mendengar perkataan Tuhan. Dan engkau mau taat dan mau mengambil tanggung jawab. Ya Tuhan, aku mau menyelamatkan generasi ke depan. Aku mau mengambil tanggung jawab ini Tuhan, untuk menyelamatkan mereka. Mulailah dari keluargamu, mulai dari rumah tanggamu. Engkau mau berdiri, kalau engkau seorang bapak, kalau engkau seorang ayah, maulah engkau berdiri bagi rumah tanggamu. Maulah engkau mengambil alih sebagai imam, sebagai orang yang akan membawa rumah tanggamu untuk mengenal Tuhan. Kalau engkau sebagai seorang istri, ambil tanggung jawab untuk kau mau membela rumah tanggamu, untuk kau mau berdoa, menyerukan supaya keselamatan, pemulihan terjadi dalam rumah tanggamu. Kalau engkau seorang anak, mungkin kau lelah melihat kondisi rumah tangga keluargamu. Kau lelah mungkin melihat ayahmu, engkau lelah melihat ibumu. Hari ini Tuhan berbicara kepada engkau. Maukah engkau seperti Yusuf, dalam ketidakmengertiannya mau taat dan mau mengambil tanggung jawab untuk menyelamatkan generasi. Tuhan sedang berbicara kepada engkau pribadi lepas pribadi. Siapapun engkau, mungkin engkau ayah, mungkin engkau ibu, mungkin engkau anak. Tuhan sedang berbicara kepada engkau. Ketika hatimu terbuka hari ini, kau boleh berkata, Tuhan, aku mau mengambil tanggung jawab ini Tuhan. Aku mau taat Tuhan dengan suaramu Tuhan. Aku mau taat dengan perintahmu Tuhan. Aku mau taat dengan firmanmu Tuhan, untuk menyelamatkan generasi ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau mau lahir ke dunia ini. Terima kasih Tuhan. Engkau memilih untuk ada dalam realita kehidupan manusia. Terima kasih Tuhan, kau mau hadir dalam realita kehidupan keluarga.
Terima kasih Tuhan. Biarlah kami menjadi orang yang menyempurnakan akan rancangan itu. Menjadi orang-orang yang taat dan mau bertanggung jawab untuk generasi ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Biarlah lewat Natal ini kami disegarkan, kami dipulihkan, kami kembali kepada rancangan-Mu yang semula dan menyelesaikannya tepat seperti apa yang Kau mau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau demi nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Baiklah, engkau yang percaya sama-sama katakan amin. Yesus berkati. Ya, puji Tuhan, kita semua diberkati dengan firman Tuhan. Amin ya Bapak Ibu. kita akan menyaksikan pesan Natal dari Ketua Sinode. Ya, sebentar ya, bisa bertahan sebentar ya. Bapa,
Terima kasih untuk kasih yang begitu besar Engkau berikan kepada kami Tuhan. Kasih tanpa syarat Engkau berikan kepada kami Tuhan. Engkau tidak melihat pelanggaran-pelanggaran kami. Engkau tidak melihat seberapa rusak kami. Tapi kasih-Mu begitu memulihkan kami. Kasih-Mu membuat kami mengerti akan hubungan kami dengan Engkau yang sesungguhnya. Karena kasih-Mu kami mengerti akan relasi dengan Engkau. Karena kasih-Mu kami mengerti relasi kami dengan orang-orang terdekat kami. Karena kasih-Mu buat kami mengerti akan relasi, akan sesama kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami. Engkau menjadi Tuhan dalam hidup kami, menjadi penyelamat atas hidup kami, dalam rumah tangga kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepada Engkau. Dan kami berdoa, biar lewat Natal ini, damai, kasih, dan anugerah-Mu menyertai kami Tuhan. Membawa kami untuk semakin memiliki pengenalan yang semakin dalam dengan Engkau. Lewat Natal ini semua hubungan kami dipulihkan. Hubungan orang tua dengan anak-anak, hubungan dengan sesama dipulihkan. Dan kasih Allah memenuhi kami semua. Kasih Allah menggairahkan kami untuk kami setia kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk ibadah hari ini. Kami percaya anugerah-Mu, kami percaya kasih karunia-Mu memulihkan kami semua. Kami percaya bahwa setiap pujian, setiap nyanyian yang kami naikkan sesuatu yang harum menyenangkan hati Engkau Tuhan. Terima kasih untuk persembahan keuangan yang sudah kami berikan. Biarlah apa yang kami beri layak dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Dan nama Tuhan semakin dipermuliakan, nama Tuhan semakin dimasyurkan, dan semakin banyak orang dibawa kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Bila setiap kami membawa hidup kami menjadi persembahan yang hidup kepada Engkau, seperti persembahan orang-orang Majus yang bawa minyak kemenyan dan mur yang menyukakan hati Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Mari umat Tuhan, arahkan hatimu, angkatlah kedua tanganmu. Pulanglah dan terimalah berkat daripada Allah Bapa. Kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus. Penghiburan daripada Roh Kudus yang senantiasa menyertai engkau, menguatkan engkau. Dan percayalah bahwa anugerahnya senantiasa menuntun engkau. Dia Allah Immanuel yang senantiasa hadir dalam rumah tanggamu, dalam pekerjaanmu, dalam bisnismu. Diberkatilah engkau dari tempat ini. Diberkatilah engkau dalam rumah tanggamu, dalam pekerjaanmu. Dan ketika kau pulang ke rumah, damai sukacita Natal menyertai engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur demi nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Salamkan kiri saudara, katakan selamat Natal, damai sejahtera Kristus menyertai engkau dan keluargamu. Selamat